Assalamualaikum, Sampurasun, Sampriasa. Ketemu lagi di konten kita, Vlovi ngevlog sambil ngopi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mantap, luar biasa banget. Salah satu videografer senior di Purwakarta. Langsung aja kita sambut Bang Alex Supriyadi. Please welcome, Pak. Please welcome. Ya, oke. Dulu zaman kaset Betacam kayak gitu ya. Oh, Betacam. Lebih enak mana tuh, Bang, sama zaman sekarang? Sebenarnya polanya kan kamera secanggih apapun, tadi kita balik lagi ke Kerasa. Betul. Secanggih apapun kamera, mungkin semahal apapun kamera, kalau yang ngambil gambarnya belum punya Rasa? keahlian, apalagi lari ke rasa ya. Iya. Ya sama aja bohong gitu ibaratnya. Cuma Bang, ngomong-ngomong di Vlovi ini jangan kaku-kaku, Bang. Itu cair aja. Kalau Santai. Ngopi dulu. Bang Alex dulu. Yoi. Nih, Gue menjawab pertama nih, gue ditanyain gitu. Padahal gue sering ditanya, sekarang gue ditanya. Agak, aduh, pede nggak ya? Nah, ini kan yang disebut zaman sudah terbalik sekarang. Iya, betul. Seperti dulu kan kepala kita kalau gerah begini di depan kipas. Nah, kipas yang muter mendinginkan kepala kita. Kalau sekarang dibalik, hihi di hadapan orang mendingin. Anjir tripis. Tripis kita kan. Nah, anak itu lagi usia berapa tahun tuh saat itu, Bang? Nggak salah itu 3 tahunan lah. 3 tahun. Sekarang mungkin udah dewasa ya. Oh, waktu itu nggak salah panjang ekornya itu ada 10 lebihan lah, 10 cm. 10 cm lebih ya? Ada karena mahal karena ada sarafnya. Iya. Jadi dokter saraf, dokter anak semua komplit di ibaratnya kayak kontrak lah gitu ya di kontrak. Oke. Dan saat proses pengoperasiannya itu sendiri, Bang Alex juga meliput juga ya di sana ya? Ikut harus mendampingi ke Oke. Pondok Indah, rumah sakit Pondok Indah. Oke. Sampai pulangnya lagi. Sekarang mungkin anak itu sudah dewasa ya? Oh ya udah nikah. Kapan-kapan kita temuin ya? Iya. Kapan-kapannya kalau Tapi ada waktu. alhamdulillah dengan liputan itu saya banyak keluarga di sana kalau ke sana. Pasti itu. Iya. Pasti. Walau bagaimana itu tadi Tuhan telah memberikan sebuah bentuk kepercayaan kepada Bang Alex untuk memanjangkan kebaikan gitu kan. Ya otomatis feedbacknya juga pasti energi-energi positif yang dirasakan sama Bang Alex. Jadi selama di jurnalis, selama di perfilman keliling Indonesia dong pasti Nusantara Pasti. ini. Belum sih, masih yang deket-deket aja. Oh, yang terjauh kemana, Bang? Hah? Yang terjauh kemana, liputan kemana? Kalau liputan sih paling dulu ya paling sebenarnya Jakarta, belum sampai keluar Jawa. Jakarta paling dulu BKO, istilahnya BKO ya. BKO. Kalau kita gambar paling baik itu biasanya ditarik sama Jakarta. Oke. Gitu. Kita jadi dikasih kesempatan liputan di istana, liputan di DPR RI, Wah, di sedap. KPK gitu ya. BKO itu singkatan apa itu teh? Jadi kayak penugasan ke kota, penugasan lah. Penugasan ini. Waktu itu kan badan saya pendek. Waktu itu badan saya pendek, kameranya gede. Lumayan. Saya nggak dikasih reporter di istana, tahu sendiri itu liputan Lupur Lapindo pertama bentrok di istana, saya liputan. Oke. Dorong lempar dah. Tapi saat itu memang suka dipasangkan sama reporter yang cantik-cantik itu dong, Bang ya? Oh iya dong. Suka ya? Suka dong. Ada yang nyeleneh juga. Cerita lucu nih. Ceritain. Di akhir-akhir tugas saya di Jakarta, saya ditempatkan dulu ada, nggak apa-apa disebutin ya. Nggak apa-apa. Dulu di Trans 7 kan ada jalan malam. Jalan-jalan malam. Iya. Saya liputan kayak dugem gitulah gitu ya. Klub malam. Jadi reporternya itu maaf gitu ya. Maaf. Iya. Ngageol setik gitu. Saya komplain pagi-paginya. Pak, kapan saya dikasih yang cantik reporternya, masa itu cowok lagi cowok lagi yang melambai gitu. Jadi hayang akhirnya mau ya dipasangkan Lain itu kararagok dulu jero mobil orang pasti ngoleh.
Tapi asik gitu. Oke. Asik ya, Bang? Asik orang. Jaringannya justru orang seperti itu. Oh Jaringannya iya, hebat. iya. Aksesnya masuknya hebat. Nah, nyambung ke yang tadi ke brother and sister yang apalagi milenial nih yang suka sinema, yang suka videografi. Ada tip-tip nggak Bang dikasih buat mereka biar itu tadi mengenai rasanya aja ya. Jangan karena kalau teknik gua rasa anak-anak zaman sekarang luar biasa. Lebih kerasa aja lah. Bagaimana itu membuat sebuah atmosfer feel. Bagaimana itu mencari momen yang tepat gitu. Silakan dibagikan masalah rasa lah. Walaupun rasa ini sebenarnya nggak bisa ada metode yang tepat akademisnya gitu ya. Enggak. Karena kan di sini rasa ya. Itu. Tapi setidaknya kan pengalaman. Dibagiin aja Bang pengalamannya. Kalau yang pernah saya lakuin sih, ini kalau kayak saya kan suka dikasih orderan kayak bikin film pendek atau bikin itu video klip ya kecil-kecilan gitu ya. Biasanya di luar jurnalis televisi dulu ya. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Biasanya kita di plot dulu. Jadi di hunting dulu. Nah, nanti gambar mau diambil ini loh. Jadi nggak observasi dulu berarti ya. Diobservasi. Observasi dulu. Kayaknya bangunan ini enaknya di sini angle. Dan langsung di shoot ya pakai kamera. Jangan. Di sini. Khayalan dulu. Oh, di sini komposisi orang nanti maksudnya ke sini ya. Nanti kamu bergeraknya ke sini nih. Gitu. Setelah plot enak baru pas eksekusi. Apalagi kalau katakan kita bermitra dengan teman-teman jadi satu tim, ya harus dikondisikan. Katakan ada yang jadi sutradaranya atau apalah. Kamu nanti arahin ya. Karena saya udah di plot nih ukuran orangnya akan masuk segini. Karena kalau digeser ini nanti frame jelek atau ada yang mengganggu lah gitu kan, bocor atau lah. Kalau di film istilahnya bocor lah. Nggak enak nanti. Nah, udah itu kan tinggal eksekusi tek. Jadi gambar itu merangkai. Karena kalau gambar itu kayak desik, kalau film dulu kan ada desik ya. Dari mulai white. Benar. Dari mulai ini botol. Benar. Botol semuanya buka sedikit ke ininya, makin dari kecil makin kecil ke sini, makin ketutup. Itu. Ya, di TV juga sama sebenarnya. Katakan saya mau akan liputan demo di suatu tempat. Saya plot dulu. Oh, nanti orang akan bergerak demo ini sini ya. Chaosnya di sini. Apalagi di TV ya. Keselamatan juga harus diutamakan. Betul. Jangan sampai saya merasa pengen eksklusif masuk ke kerumunan ya. Kita dilempar sana ternyata konyol. Harus cari. Nah, ada rumus segitiga piramid. Segitiga piramid. Itu tuh penting tuh. Itu ilmu tuh. Nah, ini katakan masa demo. Ini ada polisi katakanlah ini kemungkinan chaos. Antisipasi aja. Berarti kita harus cari segitiga yang aman. Di sini cari gedung tempat yang paling tinggi, mau tembok, mau rumah lantai yang dua ya. Ikut numpang. Nah, kita di sini di atas. Pertama keuntungannya kita selamat, keduanya kalau kita di atas bebas ngambil. Gambar enak tak. Itu namanya segitiga piramid ya, segitiga piramid. Sebenarnya sama aja di film juga. Kalau nggak salah waktu di Jakarta ya ada rumus, ibaratnya rumus segitiga piramid gitu ya. Jadi puncak emosinya naik terus sampai klimaks ya. Jadi cerita landai, nanti ada emosinya nanti di mana nih? Puncak emosi ceritanya. Kayak gitu sama. Masalah rasa tadi ada ilmu yang bukan rasa ya, ada teknis. Segitiga piramid. Yang di situ kita akan posisinya asik ya. Posisinya aman. Gitu. Tapi lebih ke detailnya nih. Kalau di musik kan kita kayak drum aja ada overhead namanya. Overhead tuh mic di atas drum yang itu menangkap keseluruhan suara drum gitu. Walaupun di masing-masing elemen drum ini juga ada mic lagi. Nah, gua rasa di seni videografi juga ada secara detail seperti itu. Ya, gua mau tahu nih dari Bang Alek nih. Ya, kalau untuk dasar-dasar pengambilan sih sebenarnya yang penting kan kepadatan gambar ya. Kepadatan gambar. Katakan gambar kita ngambil kerumunan orang nih. Jangan sampai ada ruang yang kosong. Terus komposisi kayak gini, berdua berhadapan. Ini kan saling berkaitan ngobrol. Kalaupun dikosongkan satu orang, nanti akan muncul satu orang, yang satunya harus dikosongkan ruangannya. Ini ruangnya ini untuk ruang yang nanti masuk. Yang untuk lawan bicara. Jangan sampai
katakan Kang Oce-nya ngebelakang, sementara yang ngajak ngobrolnya ke sini jadi patang tonggong gitu. Jadi hati-hati komposisi. Terus headroom itu batas kepala orang dengan batas ujung kamera layar. Jangan sampai kebanyakan headroomnya. Kecuali kalau ada frame yang lain yang masuk, katakan kayak gini nih. Ini kan Kang headroomnya Kang Setia ini topi itu ya. Nah, ikat kepala. Ini bisa jadi headroomnya di sini, bisa apa? Kayak gambar-gambar ini bagus ini kayak gitu. Ini untuk variasi gambar jadi lebih padat. Nah, kayak gini kan padat. Ini kayak gini harus benar menciptakan gambar yang enak nih. Enak dilihat ya. Sama kayak musik, benar. Sama kayak musik. Harus rapat secara tapi ada juga nanti dinamika yang harus memang kosong gitu. Balik lagi ke feel orang. Tadi lagi ke rasa semua ya. Semua tentang rasa, semua tentang soul, semua tentang berawal dari bagaimana kita menciptakan satu atmosfer yang menurut kita indah, yang akan ditangkap oleh halayak ramai. Keindahan itu walaupun nanti interpretasinya beda gitu, tapi tetap itu indah gitu. Seperti halnya kita juga berbeda-beda tetap aja indah. Kan, gitu. Jadi di sini juga kita dapat pelajaran nih. Beliau ini biasa mewawancara. Baru kali ini diwawancara ternyata nervous depan kamera. Satu pelajaran. Jangan menganggap enteng kepada yang diwawancara dan kepada pewawancaranya. Pelajarannya itu. Padahal suka ngeplog ya. Padahal suka ngeplog juga di channelnya. Sekarang kebayang dia tuh di jurnalis tuh dari 2001. 20 tahun. Ketika hari ini dan untuk pertama kalinya diwawancara beliau terlihat nervous. Gitu. Nah, itu sebuah pelajaran juga. Pelajarannya langsung ya bisa kita saksikan ya. Kita bisa. Bagaimana ekspresi saya nervous. Pendaginya bahwa semua juga kembali lagi ke rasa, kembali lagi ke soul, intelijensi, imajinasi, semua terkumpul, semua terangkum menjadi karya seni akhirnya. Gitu. Nah, untuk terakhir kayaknya Bang salam-salam deh buat temen-temen Bang Alek yang tadi ada jurnalis, ada di sekolahannya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dengan mereka gitu. Dan bisa belajar langsung tuh. Ya kalau saya masih yang paling berkesan sampai saat ini ya teman-teman di sinematografi di teman-teman di Jakarta sampai saat ini silaturahmi jalan gitu. Teman-teman di Bogor, di Depok banyak lah se-Indonesia gitu. Ada masih solid ya Bang ya? Masih solid. Nah, saya tidak mau menyebutkan yang lain karena nggak usah disebutin. Yang saya sekarang miliki nyambung ilmunya, aja ya. Ilmu saya yang dimiliki sampai saat ini yaitu kalau jurnalis kan dari sana ya. Karena kalau jurnalis saya merasa belum keilmuan lah. Okay. Kalau saya membedah tentang jurnalis televisi masih jauh lah. Masih banyak orang yang pintar. Kalau dengan sinematografi, karena saya sering beberapa teman yang di Jakarta ya sering sharing lah. Iya, lebih menikmati. Mudah-mudahan harapannya nanti kita bisa ngumpul bareng dengan beliau-beliau, juga kita belajar bareng dan kita nyambungin juga bahwa kita punya program Ukhuwah YouTubiah dan sebagainya. Jadi kita bisa explore lah ya keilmuan sinema dan videografi di dalam YouTube. Kita anggap aja udah punya TV sekarang. Semua orang sekarang bisa bikin TV di YouTube. Kan dengan Ukhuwah YouTubiah kita kan kedepannya mudah-mudahan. Ya pokoknya mah pengennya kita melalui media sekarang kita begini-begini ya nih, vlog lah namanya, podcast lah apanya. Kita menambah sahabat, menambah saudara yang dulunya bersahabat dan tidak ketemu lagi dengan sekian waktu kita dipertemukan, nyambung lagi. Nah itu sebenarnya ada esensi juga gitu Bang Alek. Pesan terakhir yang mau Bang Alek sampaikan lah buat semuanya, apa aja terserah gitu. Mau ke teman-teman, mau ke brother and sister milenial, mau ke siapapun gitu. Silakan. Ya khususnya buat teman-teman milenial yang lagi senang videografi ya. Ya jangan merasa puas. Kalau di dunia seni itu tidak bisa ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Betul. Kalau kita sudah merasa puas, stag. Benar. Setuju. Berekspresinya berhenti kalau kita sudah merasa puas. Merasa udah jagonya kok ngambil gambar, alatnya bagus. Mana emang can sabarahe urang ya. Udah stag. Karena secara hal sepele saja dari alat aja.
Ya. Kamera tahun sekarang itu pas tahun depannya akan berubah. Oke, Betul. benar. Dari alat aja itu. Betul. Benar. Apalagi dengan seni fotografi akan berbeda cerita. Benar. Ya tadi Kang Setia dulu saya liputan pakai apa? Pakai kaset Betacam. Iya. Sekarang udah memori. Iya. Secara teknologi kita harus ngikutin tuh. Betul. Kalau saya merasa jaim dengan kesombongan saya, Oke. saya berarti ilmunya sampai Betacam saja. Nggak mau dikulik, seni juga sama. Benar. Saat Setuju. orang bisa mengeksplor, kita pelajari, oh, ini bagus sih gambarnya, enak ya. Jangan gengsi orang ngadop dari hasil hayal orang lain. Selama itu memang bagus, tinggal dipoles lagi. Oke. Iya. Jangan merasa puas lah ibaratnya, jangan merasa puas. Terus selalu berlatih gitu. Oke. Rasanya diasah terus. Iya, tentang rasa tadi ya. Terus dibiasain gambar itu padat. Oke. Gambar itu padat, jangan sampai ada tadi headroom Iya. diatur stabil, dan jangan banyak mopping kalau ngambil gambar. Jangan Nggak banyak enak. moving, ya. Nggak ada. Kalau selama itu nggak ada yang disampaikan, jangan. Katakan gini, saat Kang Oce lagi ngobrol gambar sama Kang Setia, Ya. apa bedanya saat satu shot diambil sama saya dengan gambar di pen Iya, gitu. iya. Gambarnya sama nggak? Sama. Kalau durasinya akan bertambah nggak? Bertambah. Bertambah. Kalau Delay. kita ikut festival, itu jadi mubazir. Saat kita nanti, katakan banyak pen nih, banyak polo, banyak jalan gitu. Pas durasinya over, terus kita potong, nanggung. Iya, Begini. betul. Benar. Mana yang satu plot? Betul. Katakan gini, maaf. Saat ini kita Kang Oce lagi minum, propertinya ini ya. Ya. Mending ambil satu shot, tapi gambarnya bisa dibikin mau 10 menit, 10 second atau Ya kayak 15. sekarang aja begini ya. Nah, 10 second. Stuck nih. Kayak gini nih, yang bagus ya. Jadi enak motongnya. Oke, Ya, oke, Tapi betul. kalau saat gini jalan gini udah berapa menit? Benar. Iya. Pas nanti durasi over sampai saat sini, ininya lawannya nggak ada, hilang. Benar. Betul. Benar. Mau disambung lagi durasi over. Benar. Betul. Nggak bisa diedit ya. Kecuali kalau gini, Kang Oce ngasih kacamata ke Kang Setia. Kita follow Kacamatanya. Ada yang disampaikan nggak? Iya, Ada. ada. Memberi. Memberi, disampaikan. Oke. Orang Oke. saat berantem terus bawa golok, kita udah feeling tuh orang mau kayak ini, takutnya ngadek, tuturkan kamera. Pas nanti dia bergerak, kamera ikutin kamera. Oke. Nah, Walaupun itu mah nanti- memang harus begitu ya. Iya, karena kan momen, Tekniknya, iya, momen. apalagi di TV, di televisi itu momen itu harus jeli. Kitanya Benar. feeling orang bawa alat bahaya, Hmm. gitu. Ini orang mau kemana nih arahnya? Mau kemana nih? Pas saya ajeng saha gitu ibaratnya. Oke. Ikutin terus. Nah ini alatnya kepantau terus. Dia Iya. bergerak kemana? Baru follow. Nanti mau gambar acak-acakan gak jadi masalah. Yang penting momennya dapat. Iya. Pas jeret kemana arahnya, endingnya kemana, Dapat. kita dapat. Oke. Gitu. Jadi begitu, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita punya, ilmu, peralatan dan segala macam. Terus berlatih, tetap semangat dan asah terus selalu rasa yang membuat nanti hasil karya kita tuh membius penonton. Iya. Dan thank you banget Bang Thank you Alex banget, udah Bang Alex. mau berbagi pengalamannya, Iya. sharing. Sami-sami. Ini bukan menggurui, Bukan tapi menggurui. memang Bukan. berbagi pengalaman yang secara empirik pernah dijalani oleh Ya. Bang Alex sebagai yang selalu memegang kamera. Jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Alex. Benar. Alex Channel. Alex Supriyadi ya? Alex Supriyadi. Alex Supriyadi. Benar, nanti kita cantumin linknya Kita cantumin linknya di deskripsi. Jangan Adalah lupa. tinggal buka deskripsinya. Yoi. Jadi semua tentang rasa, apakah itu rasa yang pernah ada ataupun rasa yang tertinggal. Sedap. Pokoknya kita keep away from drugs. Yoi. Selalu jauhi narkoba. Tapi tetap stay di Fluffy dan di Alus Official karena kita bakal menyajikan bintang tamu yang luar biasa, fantastic, amazing, nyeleneh, aneh, Unique, energi. Oke, sampai ketemu di Fluffy selanjutnya. Assalamualaikum, Sampurasun, Sampraza. Sampriasa.